eh, menunjukkan mungkin hanya sebagian kecil dari ancaman, tantangan geopolitik global sekarang ini. Berkali-kali saya sampaikan bahwa TNI harus siap. Important thing is that Tony Abbott doesn't allow this to become a running sore. We want to make sure that we work together. We want to make sure that we work with the government and get this resolved as quickly as possible. It is absolutely in Australia's interests for this issue to be resolved. My intention, notwithstanding the difficulties of these days, is to do everything I reasonably can to help to build and strengthen the relationship with Indonesia, which is so important for both our countries. Niatnya ingin serang Indonesia, Australia dibuat takut dengan kekuatan kapal selam milik TNI AL. Kekuatan militer Indonesia ternyata pernah membuat Australia goyah saat berencana menyerbu Indonesia. Hal ini pernah terjadi saat hubungan Indonesia dan Australia mengalami ketegangan. Kekuatan kapal selam milik TNI AL menjadi salah satu yang menyebabkan nyari Australia ciut untuk menyerang Indonesia. Semuanya bermula dari mendaratnya pasukan PBB, pimpinan Australia dan Selandia Baru Interbit di bumi Lorosai. Karena takut adanya ancaman berbahaya saat mendaratnya pasukan Interbit di Timor Timur, maka Australia juga ancang-ancang untuk mengamankan pendaratan itu dengan tekanan politis juga militer. yakni merencanakan serangan ke ibu kota Indonesia, Jakarta pada September 1999. Mengutip The Telegraph, kejadian ini diungkapkan oleh seorang analis pertahanan asal Selandia Baru, David Dinkers, dari Direktur Pusat Studi Strategis di Universitas Victoria, Wellington. Unsur yang akan menyerang Jakarta direncanakan akan dilaksanakan menggunakan pesawat tempur pembom F-111 Aardvark milik RAAF. Temukan, bahkan Dinkes berujar kapal perang RAN Australia juga disiagakan dalam kondisi siap tempur melawan TNI AL. Intinya, semua kesatuan militer Australia siap penuh demi lancarnya pendaratan Interbit di Timor Timur. Lantas kenapa Australia sampai repot-repot merencanakan serangan presisi untuk membom Jakarta? Dinkes menjelaskan hal ini karena ulah kapal selam dan pesawat tempur Indonesia yang secara agresif dianggap mengancam pendaratan Interbit di Timor Timur. Australia amat ketakutan dengan ancaman kapal selam TNI AL yang sangat sulit dideteksi ketika dan bisa saja sewaktu mentorpedo kapal perang negara siapapun. Kapal perang negara siapapun yang hendak masuk ke perairan Indonesia. Taktik ancaman pendaratan itu menimbulkan pertanyaan tentang niat militer Indonesia, katanya. Berbagai kapal perang Interbit juga dibayangi kapal selam TNI AL saat mendekati Timor Timur. Untuk serangan ke Jakarta, Dinkes juga mengungkapkan para perwira militer senior Australia mengatakan kepadanya, F-111 juga disiapkan agar sewaktu-waktu dapat menyerang Jakarta untuk melumpuhkan instalasi komunikasi militer di sana. Bahkan Australia memberlakukan tingkat kesiapsiagaan tinggi selama 10 hari pertama selama operasi pendaratan Interbit di Timor Timur berlangsung. Pemboman yang akan dilakukan F-111 adalah bagian dari keseluruhan penggerahan seluruh pasukan pertahanan Australia. Pasukan Australia sedang dalam tingkat kesiapan tertinggi saat itu. Saya diberitahu oleh orang-orang yang benar-benar akan melakukannya. Itu akan menjadi proporsional, serangan besar akan mendapat respon besar, ujar Dinkes. Kapal selam Indonesia ancamannya nyata untuk Australia. Dinkes kemudian mengutip perkataan Admiral Peter MC Hanafi, Kepala Staf Angkatan Laut Kerajaan Selandia Baru, bahwa frigate Canterbury mendeteksi kapal selam yang tak terindikasi karena pasukan Interbit berlayar menuju ke kota Shuai, Timor Timur. Bahkan pada suatu waktu tiba-tiba kapal selam itu menghilang dari pantauan yang menyebabkan pesawat pemburu serta kapal perang Interbit kelimpungan melacaknya. Tensi ketegangan kian meningkat ketika hasil referendum memutuskan Timor Timur ingin merdeka dari Indonesia yang menyebabkan kerusuhan milisi pro-Indonesia di sana. Hal itu disinyalir Dinkes semakin membuat kapal selam Indonesia sangat aktif mengganggu unsur kapal perang Interbit. Perwira Interbit Australia memendam para pejuang milisi pro-Indonesia.
dan kapal selam Indonesia sebagai ancaman nyata di sejumlah front timur-timur, kata Dinkes. Ada kekhawatiran yang pasti tentang serangan Angkatan Laut Indonesia menggunakan kapal selam dan semua hal lainnya. Tetapi hal nyata yang mengkhawatirkan mereka adalah kapal selam itu bisa digunakan untuk menyelinap di malam hari dekat armada Interbit dan menurunkan pasukan khusus untuk menenggelamkan salah satu kapal Interbit ketika berada di pelabuhan Dili atau di lain tempat.